Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran seni budaya. Pada video kali ini, Ibu akan menyampaikan materi seni musik terkait gaya dan bernyanyi lagu daerah. Seperti yang kalian ketahui bahwa Indonesia kaya akan budaya dan kebinekaannya. Tiap-tiap daerah memiliki budaya masing-masing, tidak terkecuali lagu-lagunya. Maka di tiap-tiap daerah memiliki lagu yang berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Peta konsep dalam pembelajaran kali ini adalah 1. Kedudukan dan fungsi musik lagu daerah di Indonesia. Yang kedua, teknik dan gaya bernyanyi. Yang ketiga adalah latihan bernyanyi lagu daerah secara unisono. Setelah pembelajaran kali ini, kalian diharapkan untuk mampu 1. Mengidentifikasi keunikan lagu daerah di Indonesia. Yang kedua, membandingkan keunikan lagu daerah di Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi musik tradisi atau musik daerah Indonesia. Yang keempat, membandingkan fungsi musik tradisi dan fungsi musik modern. Yang kelima, melakukan teknik dan gaya bernyanyi dalam musik tradisi. Yang keenam, bernyanyi lagu daerah secara unisono. Dan ketujuh, yang terakhir, yaitu mengkomunikasikan teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah secara unisono dalam musik tradisi, baik dari secara lisan maupun secara tulisan. Mari kita mulai masuk ke materi terkait dengan teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Lagu daerah adalah musik atau lagu yang berasal dari daerah tertentu dan menggunakan bahasa daerah tersebut dan yang berkembang di suatu daerah. Atau pengertian lagu daerah atau musik daerah atau lagu kedaerahan adalah suatu lagu atau musik yang berasal dari suatu daerah tertentu dan menjadi populer dinyanyikan baik di daerahnya sendiri maupun di daerah lainnya. Pada umumnya, pencipta lagu daerah ini tidak diketahui atau alias no name. Kan ciri-ciri lagu daerah ada beberapa hal. Yang pertama, syair yang terdapat dalam lagu berupa kata-kata daerah tertentu dalam artian bahasa daerah tersebut. Yang kedua, menceritakan mengenai kondisi suatu daerah, adat istiadat ataupun legenda dari daerah tersebut. Yang ketiga, memiliki fungsi mengiringi tarian daerah maupun upacara adat suatu daerah. Yang keempat, bersifat sederhana, sehingga untuk mempelajari lagu daerah tersebut tidak dibutuhkan pengetahuan musik yang cukup mendalam seperti membaca atau menulis not misalnya. Yang kelima, mengandung nilai-nilai kehidupan, unsur-unsur kebersamaan sosial serta keserasian dengan lingkungan kehidupan sehari-hari di sekitarnya. Yang keenam, sulit dinyanyikan oleh seseorang yang berasal dari daerah lainnya karena kekurangnya penguasaan dialek atau bahasa setempat sehingga penghayatannya kurang maksimal. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu mengandung nilai-nilai kehidupan yang unik dan khas suatu daerah tersebut. Sedangkan perbedaan lagu daerah dengan lagu modern, yang pertama kita akan bahas adalah tentang lagu daerah. Dari segi bahasa tentu saja lagu daerah menggunakan bahasa daerah setempat. Yang kedua, disesuaikan dengan adat dan istiadat daerah tersebut. Yang ketiga, bersifat turun-temurun. Yang keempat, menggunakan alat musik tradisional yang biasanya juga tiap-tiap daerah berbeda-beda. Yang kelima, temanya lagu daerah itu biasanya diangkat dari tema kehidupan sehari-hari. Kemudian lagu modern, yang pertama cenderung menggunakan bahasa nasional, yang kedua menggunakan alat musik modern, yang ketiga cenderung bersifat bebas, jadi tidak ada unsur turun-temurun bahkan mengikuti perkembangan zaman. Yang keempat, biasanya dikuasai atau berinduk pada industri musik. Yang kelima, bertema lebih luas lagi, tidak terbatas dengan lingkungan sekitar, namun bertema-tema kekinian atau lebih luas atau lebih bebas. Kemudian kita akan membahas tentang kedudukan, fungsi,
musik dalam tradisi masyarakat Indonesia. Ada beberapa fungsi musik tradisional Indonesia. Biasanya yang pertama digunakan sebagai sarana upacara adat. Contoh kita di Bali, ada beberapa adat daerahnya yang acara adatnya yang diiringi dengan musik gamelan Bali. Sedangkan contoh lainnya ada di Sunda, angklung digunakan pada saat upacara adat panen padi. Kemudian fungsi musik tradisi lainnya adalah sebagai musik pengiring tari. Biasanya di tiap daerah tidak cuma lagu, tetapi ada tradisi-tradisi lain yang saling berkaitan, diantaranya musik, lagu, dan tarian. Tiga komponen ini seringkali digunakan sebagai pertunjukan atau memperlancar atau bahkan itu masuk dalam sebuah tatanan tradisi suatu daerah seperti itu. Misalkan tari serimpi di Jawa Tengah diiringi dengan musik gamelan Jawa. Kemudian fungsi yang lainnya sebagai media bermain. Tentu kita yang hidup di Jawa Tengah pada saat masa kecilnya kita saling bermain bersama dengan tetangga-tetangga sekitar. Contohnya adalah lagu Cublak-Cublak Suweng, Cublak-Cublak Suweng, seperti itu. Yang kemudian fungsi yang terakhir yaitu sebagai media penerangan atau bisa disebut sebagai media komunikasi. Lagu yang dikemas dalam suatu layanan masyarakat yang terkadang berisi tentang pelestarian lingkungan hidup atau lingkungan sosial, adat, dan istiadat. Selain itu, lagu yang bernapaskan agama juga sering menjadi lagu penerangan. Jadi, kedudukan dan fungsi musik dalam tradisi masyarakat bisa satu berupa upacara sarana upacara adat setempat, atau yang kedua musik pengiring tari, ketiga sebagai media bermain, yang keempat sebagai media penerangan. Kemudian selanjutnya kita akan bernyanyi dalam musik tradisional. Ada beberapa gaya yang biasa dipakai atau yang biasa disimbolkan dalam beberapa gaya. Yang pertama, gaya lokal, yaitu sifat-sifat lokal suatu daerah yang diakui memiliki sifat-sifat estetis dan ekspresif, berbeda dengan daerah lainnya. Inilah yang belakangan ini sehubungan dengan isu globalisasi, kemudian kita sebut sebagai etnitas lokal jenius. Yang kedua, gaya individual adalah tipologi karakteristik seorang tokoh pencipta lagu-lagu yang membedakan dengan pencipta lagu lainnya. Yang ketiga, gaya periodikal adalah tipologi karakteristik zaman tertentu yang menghasilkan gaya musikal tertentu. Misalnya, gaya dalam bentuk musikal adalah tipologi karakteristik yang dapat dibedakan dari berbagai bentuk karya musikal yang ada. Jadi, yang paling penting adalah gaya bernyanyi dari musik tradisional itu lingkungan sekitarnya, terkait dengan alat musiknya dan logat bahasa daerah tersebut. Kita ambil contoh satu lagu daerah ya. Misalkan kita akan membahas ini lagu Yamko Rambe Yangko dari Papua Barat, ya kan? Itu lagu ini setiap lagu daerah pasti memiliki makna, seperti yang Ibu ceritakan tadi bahwa lagu daerah pasti bertemakan lingkungan sekitarnya. Kemudian kita akan membahas teknik bernyanyi. Bernyanyi secara unisono. Secara umum, lagu daerah dinyanyikan dengan teknik unisono. Bernyanyi unisono adalah bernyanyi satu suara, di mana hanya menyanyikan melodi pokoknya saja. Jadi biasanya kalau kalian melihat dalam suara, paduan suara itu kan terbagi menjadi 3 suara atau biasa disebut suara 1, 2, 3. Nah, bernyanyi unisono ini kita hanya mengambil satu nada suara. Misalkan ibu bernyanyi dengan saudara, kemudian tapi dengan menggunakan nada yang sama atau tidak dibagi menjadi suara 1, 2, 3, hanya melodi pokoknya saja. Pada
video kali ini kita sudah belajar tentang fungsi dan kedudukan musik daerah, kemudian gaya dan teknik cara bernyanyi. Yang terakhir yang harus kalian pelajari di rumah adalah terkait dengan berlatih atau mencoba dengan bernyanyi lagu daerah dengan teknik unisono. Demikian video materi kali ini, sampai jumpa di video materi berikutnya. Tetap semangat belajar di rumah dan selalu jaga kesehatan. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.